Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini di pertemuan ke-7 ini Ibu ingin menjelaskan bagaimana membuat CRUD fokus pada delete, dan kita ingin membuat tampilan CSS dengan cara natif CSS. Oke, untuk alat-alat yang diperlukan pada pertemuan hari ini adalah mem ataupun sem. Kita klik start terlebih dahulu. Pastikan Apache Server dan MySQL Server sudah hidup. Text editor Sublime dan browser. Setelah itu kita lanjutkan web yang sudah kita buat pada pertemuan minggu lalu. Jadi kita gunakan pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar proses pendaftaran dan form daftar ya. Jadi kita cek lagi di localhost. Di sini diklik daftar baru, bisa kita inputkan nama, misal asing, NIM-nya A11 2019 09 220, alamatnya Jalan 6 Pondok. Teknik informatika daftar. Oke, data tersimpan akan ditampilkan sini aja. Ya, kita ingin membuat bagaimana nanti ada aksi berupa delete di sini. Oke, pertama-tama kita buat file baru di Sublime ya, new file dengan folder namanya tampilan.css. Ini kita save di web_nama. Ini untuk CSS-nya. Setelah itu kita buat lagi, simpan dengan nama hapus.css. Jadi kita delete dulu hapus.css-nya. Delete dulu ya. Jadi kita membuat file hapus.php, bukan CSS ya. Membuat action hapus. Untuk di tampilan .css, kita buat tampilannya terlebih dahulu. Di sini tampilan kita bersifat, kalau di CSS itu kan ada inline dan extra line. Jadi dia di luar folder, nanti akan ditampilkan di file yang ingin kalian tampilkan CSS-nya. Kita mulai dengan style type. Ini style type-nya text or CSS. Setelah itu kita membuat div container. Div container ini berisi ya isian yang ada di indeks. Kemarin kita membuat indeks itu kan sudah memetakan untuk tampilan CSS ya, ada header, ada nav, ada artikel, dan ada footer. Jadi di sini nanti di kontainernya isinya ada header, footer, nav, dan artikel. Untuk di kontainer kita sesuaikan width-nya, width 100%. Setelah itu bordernya kita menggunakan 1 px. Setelah itu solid blue. Setelah di container kita membuat header, tampilan header dan footer. Header ini kelas header dan footer. Ini karena di sini di PHP ada header dan footer. Jadi tampilan header dan footer nanti disamakan. Ini padding untuk memberi batasan
dari border container. Paddingnya 1 em. Padding 1 em. Setelah itu background color. Background color ini untuk mewarnai background, Ibu menggunakan warna biru dengan hexadesimal 3499 pdb. Setelah itu text align. Text align ini untuk perataan teksnya, Ibu pilih center. Setelah itu color, ini warna teks black. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita masukkan di index.php di bawah ya, di bawah head ini. Hapus dulu sini. Jadi di bawah title silahkan tuliskan link rel style sheet, teksnya CSS dan bla bla bla. Hrefnya kita manggil tampilan .css yang sudah kita buat, tampilan .css. Jadi dia memanggil CSS tampilan ini. Kita save. Setelah itu kita reload. Sebelum kita reload, kita panggil dulu localhost. Oke, setelah itu web underscore nama ya. Kita sudah mempunyai ini kontainer, dimana kontainernya tadi sudah kita atur width atau lebarnya 100%, bordernya itu 1px solid gray di sini ya. Jadi ini ada jarak antara border dengan website kalian. Setelah itu untuk header dan footer, Ibu karena tadi Ibu sama antara header dan footer, settingnya jadi bentuk berubah seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu kita akan menghias atau mengatur tampilan dari navbar. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu. Di navbar kita menggunakan nav, UL dan LI. Nav ini navigation. Navigationnya dia menggunakan UL. UN itu unordered list. Unordered list di sini bentuknya this ya. Unordered list berarti kita harus menggunakan LI untuk mengisi list dari unordered list tersebut. Jadi tab-nya di sini nav UL. Karena Ibu ingin menghias bagian nav UL ini, nav UL-nya berupa list style type. List style type-nya none. Itu untuk menghilangkan unsorted-nya, unsorted list. Untuk menghilangkan ini unsorted atau unordered list ini bentuk listnya. Setelah itu Ibu beri padding, paddingnya 0, marginnya juga 0, margin biasa aja, margin 0. Setelah itu overflow-nya hidden. Font family ini untuk font yang digunakan pada navbar. Ibu menggunakan font family-nya Georgia. Background color-nya, Ibu ingin background-nya silver. Kita cek dulu. Coba kita cek. Oke, berubah ya. Unordered list-nya udah hilang. Tadi gara-gara ada list style type-nya none, jadi hilang. Ini padding, margin, overflow, font family-nya Georgia, dan background-nya silver, berubah menjadi silver. Setelah itu Ibu ingin mengatur nav UL, nav LI. LI untuk listnya. Jadi ini kan ini isinya UL. Satu ini UL, jadi ini LI 1, LI kedua. Sesuai dengan ini LI untuk yang daftar, ini LI untuk data pendaftar. Jadi ini kita buat LI. LI-nya dibuat slot aja untuk rata. Slot rata kanan. Nah, di sini. Slot left. Setelah itu kita buat nav LIA. Nav LIA ini digunakan untuk mengedit ini LIA. A itu kan ahref. Jadi kita nanti ingin mengatur bagaimana
aharesnya akan berubah jadi hitam warnanya, dan dia underline-nya akan hilang. Ini ada underline kan di sini. Jadi di tampilan CSS-nya di setting display itu warnanya menjadi hitam, black. Setelah itu displaynya block, colornya black, setelah color black, text align-nya itu kita buat center, jadi berada di tengah, teksnya rata tengah. Padding ini jarak antara si navbar ke tulisan daftar baru dan pendaftar ini. Kalau kita lihat ini kan tidak ada jarak jeda antara daftar baru dan data pendaftar. Jadi padding ini kita buat jadi paddingnya 10 px dan 20 px. 10 px itu untuk kanan kiri, 20 px itu untuk atas bawah. Teks dekorasinya kita buat non, jadi nanti underline-nya hilang. Kita save terlebih dahulu. Cari oke, itu jadi seperti ini. Setelah itu kita ingin buat yang hover. Yang hover kita buat nav hover. Background colornya kita buat misal menggunakan hexadesimal dengan warna 95A5A6. Oke, hover ini ya, tujuannya untuk biar kalau kursornya kita arahkan, dia akan berubah warna. Berubah warnanya sama seperti yang kita tuliskan. Misal kita ingin ini hovernya, kita kontrol terlebih dahulu. Kita buat misal pengen orange. Jadi loh, dia berubah jadi orange. Jadi menyesuaikan warna yang kalian kehendaki. Ini itu pengen warnanya tadi. Biar dia senada. Oke. Ya, setelah itu untuk kelas navigation. Setelah itu kita buat biar ini rapi. Ini kita tap saja. Setelah itu kita buat yang artikel. Artikel itu yang bagian yang putih di sini yang tengah, dan artikel. Buat paddingnya 1 em saja. Setelah itu color fontnya, colornya itu pengen black biar mudah terbaca karena di sini backgroundnya itu menggunakan putih. Dan luasnya ibu buat 100%. Oke, setelah selesai ditutup dengan slash file. Save-nya, kita reload. Oke, ini tampilan akhir dari tampilan kita untuk CSS. Jadi kita ingin membuat CSS yang sederhana terlebih dahulu. Ini belum masuk CSS Bootstrap ya. Ini masih CSS sederhana native. Selanjutnya kita beralih untuk membuat hapus. Untuk fokus membuat hapus, biar bisa dihapus formnya, kita buat ya di bagian tampil data di sini kita tambahkan satu kolom berupa kolom tindakan. Kolom tindakan ini berisi hapus dan delete. Oke, nanti Ibu akan jelaskan untuk kolom tindakan hapus dan delete.
kita reload dulu. Kita lihat dulu di sini tampil tindakan atau tidak. Sudah pendaftar. Kita buka. Oke, ini tampil satu ya. Tambah satu kolom namanya tindakan. Di tindakan ini Ibu ingin membuat ya edit dan hapus. Kita mulai dari echo. Kita menggunakan Ahref ya. Ahref ini dulu. Ahref ini berarti kan kita ingin melingkan ke bagian mana. Kalau untuk edit dan hapus, untuk bagian edit Ibu akan melingkan ke bagian from edit. Nanti kita akan membuat satu file lagi baru di sini namanya form edit. Form underscore edit. .php. Oke, kita buat ini di sini. Setelah itu dot memanggil di sini data mahasiswa, variabel data mahasiswa, biar kita mendapatkan data mahasiswa yang ingin kita delete ataupun kita edit. Dia berdasarkan NIM. Nah itu ini kurang tik. Oke, sekarang ini ini penutupannya ya. Ini edit. Setelah itu kita buat yang hapus. Ctrl C, hapus. Di sini ganti from edit ini kita ganti actionnya berupa hapus.php yang sudah kita buat. Jadi hapus.php. Ini di sini ganti menjadi hapus. Kita cek terlebih dahulu adakah perubahan. Oke, di sini berubah ya, ada edit dan hapus. Sebelum kita memulai mengecek ini, kita cek ya, kalau diklik edit tidak ada karena belum membuat from edit. Hapus juga masih belum bisa karena kita sudah membuat file hapus tapi belum membuat code untuk hapusnya. Kita ambil data daftar, pendaftar. Oke, kita teliti satu persatu. Ahref ini digunakan untuk melingkan data. Echo Ahref di sini melingkan ke from edit. Ini from edit kan tidak Ibu buat, sehingga tadi masih error karena localhost kalian tidak menemukan file yang namanya from edit, di mana dia memanggil variabel data mahasiswa NIM. Nah, kenapa di sini menggunakan NIM? Karena NIM adalah primary key. Jadi hapus itu akan menghapus data yang merupakan tabel primary key. Primary key-nya di sini adalah NIM. Sehingga di sini Ibu menggunakan NIM sebagai ID-nya. NIM, dan di sini menggunakan kata-kata edit. Ahrefnya edit. Selanjutnya untuk yang satunya hapus. Ini Ahref ya, hapus.php. Jadi dia tadi tampilannya beda sama yang from underscore edit karena hapus ini sudah ada di localhost, tetapi di hapus ini tadi belum ada code yang kita tuliskan di sini sehingga dia masih kosong gitu. Jadi Ahref hapus .php NIM, kita menggunakan ID-nya NIM ya di sini sama dengan ini menggunakan variabel data mahasiswa yang di sini sudah kita deklarasikan data mahasiswa, di mana dia NIM juga hapus. Iya. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita fokus membuat hapus.php. Untuk membuat hapus.php kita awali dengan tag pembuka dan tag penutup.
di tag membuka dan tag menutup kita selalu hubungkan dengan koneksi.php. Jadi config ya, config.php selalu dihubungkan dengan koneksi kalian biar terhubung dengan database kalian. Pertama-tama kita membuat if iset. If iset ini digunakan untuk kita ingin mengambil, kalau post itu kan kita memberikan sebuah value di dalam sebuah action, file action berupa file action PHP. Ya, kemarin yang diproses pendaftaran dan form daftar. Pakainya metodenya post. Kalau di sini iset itu menggunakan metodenya get, lalu menggunakan get. Jadi get ya, dimana dia mengambil nim. Maaf, nim kita disesuaikan di sini. Nim di sini kan kecil ya, nim. Jadi di sini harus nimnya kecil. Setelah itu dikurung berawal. Oke. Setelah selesai, kita ambil data yang ambil ID query yang ingin kita gunakan untuk menghapus data yang ada di dalam database. Berarti ambil ID. Oke, ambil ID dari query ya. Dengan variabel di sini nim. Oke, menggunakannya get, tidak post karena kita ingin mengambil. Kalau post itu kan kita melemparkan value, kalau get kita ingin mengambil datanya itu, ID-nya. Jadi get, dimana get ini kita menggunakan nim ya. Jangan lupa. Setelah itu kita buat query-nya. Buat query delete. Atau buat query delete. Oke. Ini buat query hapusnya SQL seperti biasa. Kalau delete kita menggunakan perintah delete ya. Kalau hapus menggunakan perintah delete. From tabelnya menggunakan tabel apa? Mahasiswa ya. Where, dimana kita ingin menghapus apa? Nim-nya, karena kita ID-nya berupa nim di sini. Setnya nim. Nim ya, di sini menggunakan nim. Oke. Setelah itu query selalu dituliskan ya, jangan lupa karena ini query MySQL kalian. Tanpa ini data kalian tidak bisa terkoneksi. Jadi nanti namanya koneksi. Ini koneksi ya, disesuaikan dengan yang ada di config.php. Ini namanya koneksi, berarti di sini namanya koneksi. Kalau nama kalian berbeda, ya disesuaikan dengan yang ada di config.php. Koneksi, koma, ini SQL. Setelah itu kita cek ya dengan kondisi if SQL, if ya, if query. Kalau query-nya berhasil, oke, kita kan sudah pernah membuat query, kondisi query ini ya menggunakan JavaScript. Silahkan dicek kembali pada form daftar. Pada proses pendaftaran ini ya. Kita copy. Setelah itu yang diubah hanya bagian window location. Jadi tampilan setelah kalian mengeklik kalau berhasil ataupun kalau salah. Kalau di sini kan ini untuk tampilan ini jika berhasil. Kalau ini jika gagal. Jika berhasil, hapus ini akan muncul pada tampil _data.php. Jika ini langsung akan masuk ke indeks aja, index.php. Kalau gagal, dia kembali ke tampil data.
ini nanti kalau gagal. Tampil tetap di ini, tampil underscore data .php. Kita klik save. Nanti setelah itu kita coba reload dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Oke, kita ingin menghapus dengan nama. Tadi kita pertama kali mencoba itu kan mencoba memasukkan ajeng ya, kita ingin menghapus ajeng, hapus ajeng. Data berhasil tersimpan. Oke, berarti ini salah ya, bukan data berhasil disimpan. Oke, kembali ke indeks ya. Jadi di sini bukan data berhasil disimpan, data berhasil diganti alertnya, baik data berhasil dihapus. Di sini juga alertnya diganti, data gagal dihapus. Jadi kalau berhasil masuk ke indeks, kalau gagal dia tampil lagi. Oke, kita coba lagi. Kita buka data pendaftar. Kita ingin menghapus OZA, misal dihapus OZA, hapus, data berhasil dihapus. Oke, kembali ke index.php sesuai yang kalian codingkan. Gitu ya. Untuk tampil data, kita ingin tampil data ini masuk di header, masuk di tampilan CSS-nya. Jadi ada tampilan CSS-nya. Sama, kita buat elemennya dulu. Header, setelah itu di sini kan tabelnya, berarti di sini setelah header ini selesai, kita buat navigation, setelah itu artikel dan footer. Oke. Headernya kita lihat di index.php, headernya kita copy, yang di dalam aja kita copy, kita masukkan di tampil ini. Oke, setelah itu dilakukan ya. Setelah tampil header navigasinya kita keluarkan juga data navnya. Setelah selesai artikel, oke, artikel di sini bukan disamakan di sini, tapi artikel ini isi semua yang ada di sini ini adalah artikel. Jadi ini Ctrl X, putarnya di Ctrl X, ini adalah artikel. Semua ini tabel yang sudah kalian buat masukkan di dalam artikel. Ini slash artikel, kita buat yang footer, kita copy dari index footer. Ya, setelah selesai kita panggil dulu linknya ya, seperti link. Setelah itu kan dia di enter, setelah link rel tampilan oke, kita reload ya, kita reload. Kalau di data pendaftar, oke, akan masuk CSS-nya. Jadi CSS ini sudah berhasil masuk di data pendaftar. Untuk daftar baru ini masih belum ya, daftar baru semuanya sudah masuk CSS-nya. Jadi silahkan dicoba sendiri-sendiri di rumah, di PC kalian masing-masing. Semoga praktek di pertemuan ke-7 ini berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.